Jumpa kembali lagi dengan Seniman Brengsek di sesi dia yang breng, saya yang brengsek. Wah, brengsek. Saya mentransfer ke brengsekan dia saja agar lebih brengsek sebenarnya. Ini sek breng. Aduh, hari ini kita di mana? Di mana-mana kita ada. Di mana-mana kita ada. Yang kita ini makhluk yang universal ini. Di mana-mana kita ini aja, nggak jelas tapi ya. Udah kayak garis katulistiwa. Makhluk universal. Iya kita. Nah, soal ruqyah ini gimana nih, Pak? Menurut pendapat Kang Indra Kusuma. Saya ngopi dulu ini. Orang-orang yang merasa dirinya apa itu? Tidak pernah menyentuh alam spiritual. Iya, Pak ya. Jadi ngomong-ngomong spiritual itu sebenarnya apa, Pak, menurut Pak Indra itu, Pak? Spiritual, dalam cara saya melihat spiritual itu adalah segala sesuatu yang sudah sejak lahir ya, bahkan sebelum lahir itu sudah kita miliki. Oke, iya. Oke. Jadi memang sebenarnya semua manusia tuh makhluk spiritual. Makhluk spiritual, dasarnya begitu. Kenapa tiba-tiba ketika udah merasa pinter dan merasa banyak dosa, begitu ya, terus menuju jalan spiritual, itu yang memang kemana jalannya kok bisa dihilangin ya? Mereka sebenarnya tidak kehilangan jalan. Mereka mengerti bahwa di dalam apa, nggak harus formil kan ini ya? Iya. Oh ya. Ngapain formil? Emangnya pakai jas formil? Apa, manusia memang begitu siklusnya. Dia ketika sudah memasuki masa-masa usia atau sudah mengalami satu kejadian peristiwa yang besar, lalu kemudian jadi agama menyebutnya itu teguran gitu ya, ditegur, kemudian dia mengalami batas kesadaran, akhirnya pulanglah pada nilai-nilai spiritual gitu kan. Padahal sebenarnya nilai spiritual itu hadir semenjak kita di dalam kandungan sudah spiritual sebenarnya gitu. Kalau jadi berarti yang mencari jalan spiritual itu dia kehilangan rasa spiritualnya mungkin. Karena dia merasa menemukan dan dia merasa tidak tersesat. Atau mungkin jangan-jangan gini, Pak. Karena dia sudah ya terlalu banyak dibelok-belok ini. Iya. Yang harusnya dia, ya ini menurut saya sendiri juga begitu, Pak. Spiritual itu sebenarnya ya semua manusia yang sudah lahir itu dibekali perangkat spiritual. Lengkap, sudah lengkap, semuanya lengkap aja pokoknya. Terus tiba-tiba ketika sudah berjalan sehingga dewasa, merasa dirinya tidak di alam spiritual. Ya entah karena menjalankan perintah ini, ritual ini, dia merasa ingin menemukan jati dirinya. Baik itu. Kenapa mesti ditemukan? Ya. Lawang sudah ketemu dari awal kan udah begitu. Nah itu karena apa, pengaruh hidup bersosialisasi sehingga banyak masukan ini masukan itu, dan akhirnya dia merasa kehilangan jati dirinya gitu. Terus akhirnya mencari jati diri, entah itu nanti lewat jalan agama supranatural ya, si jalan yang gaib-gaib dulu, terus nanti menemukan seseorang yang bisa menuntun gitu kan, ziarah-ziarah ke tempat-tempat wingit gitu. Itu kan jalan-jalan yang dianggap menuju jalan spiritual juga gitu. Nah, kalau menurutmu itu harusnya seperti itu atau memang nggak harus dicari lagi gitu? Kalau saya punya pandangan yang agak berbeda ya. Artinya tadi spiritual itu tetap itu adalah material yang sudah dilengkapi di semenjak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Itu sudah ada di kita. Problemnya kan gini, orang-orang hari ini itu kan kemudian menjadi material, diedukasi mematerial. Oh iya. Melihat segala sesuatu harus real, harus ilmiah, harus bisa diuji kebenarannya kan begitu kan. Nah, semua kan akhirnya begitu. Bicaranya kalau antara fakta dan antara yang logis dan tidak logis itu kan ujinya kan selalu begitu, ilmiah. Akhirnya mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kan ada bagian nilai yang
benda itu sebenarnya wujud atau tidak sebenarnya gitu. Kayak motor saja. Ini bentuk wujud atau bukan bentuk wujud kalau kita baca gitu kan. Secara fisik? Secara fisik iya. Ya. Tapi secara batin ya wujud atau tidak dia kan begitu loh. Oh. Itu ada nilai lah. Terus kalau ada kemudian orang yang merasa harus menemukan jati dirinya, kalau saya sih sebenarnya bukan soal menemukan jati diri ya, karena itu sudah ada. Yang tidak orang punya itu semenjak beda ya di era dulu, orang-orang tua dulu kosmiknya seimbang dia antara yang material dan yang spiritual. Orang-orang tua dulu kan begitu. Taruhlah era-era 70 tahunan ke bawah lah, itu dia masih punya tuh keseimbangan Ya, antara materialnya, antara karena setelah 70 ke sini kita digiringnya ke hal-hal yang material. Sesuatu yang imaterial itu dianggap tidak logis, tidak ilmiah, tidak bersumber pada pengetahuan modern kan begitu. Halusinasi, mistik, bla 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 kan begitu kan Ya, di doktrinnya kan akhirnya kan. Itulah yang kehilangan di diri kita. Padahal sebenarnya sampai hari ini pun meskipun orang itu dia tidak mengatakan bahwa saya sangat spiritualis, dia adalah makhluk spiritual. Dia sedang berspiritual. Problemnya iya, dia hanya tidak bisa belum mengaktifasi saja, kehilangan aktivasi saja sebenarnya. Validasi itu aja, bukan pengen soal mencari bahwa kamu itu adalah orang spiritual gitu. Iya, kesannya begitu ya. Iya. Karena kayak kita aja, kayak saya misalkan hari ini bisa merasakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya kasat dan tidak kasat kayak di ruangan ini. Walaupun saya tidak bisa melihat secara jernih ya, secara detail, tapi merasakan. Ke dalam satu ruang kita masuk, ke dalam satu pertemuan, ketemu sosial orang, itu bentuk fisik dan non fisik itu terasa. Meskipun memang yang non fisik tidak bisa kita perjelas ya, karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk sampai ke sana alatnya kan begitu. Tapi kan pertemuan kayak gini kan pertemuan spiritual. Kita kemarin tidak pernah merencanakan bakal podcast hari ini. Siapa yang merencanakan? Bisa jadi yang di belakang kita tadi malam, besok kita ketemu ya, ngobrol di pelataran, di sela-sela penjurian misalkan begitu. Terus bahasa umumnya mungkin diselaraskan oleh alam semesta. Gitu kan. Itu kan sesuatu yang energi bertemu gitu ya. Tarik menarik. Nah, orang modern tuh nggak meyakini itu. Segala sesuatunya harus diukur, makanya mereka bicara program, harus SOP, strategi gitu-gitu loh, kayak gitu. Ruwetnya di situ. Itu loh. Sebenarnya sih kalau menurut saya orang itu semakin berspiritual, hidupnya semakin rasional. Tidak ada yang gaib gitu loh. Agama tuh logis loh. Sangat logis kan. Cuman kembali lagi digiring ke hal-hal yang kayak gitu dulu kan, diputar-putar dulu, dan akhirnya kita seolah-olah diterapkan di benak kita tuh untuk mencari jati diri. Padahal mas mau dicari mau enggak ya itu. Sekarang gini lah, kalau sederhana lah sebenarnya, yang sederhana dibikin ruwet gitu. Kadang saya gini loh, kalau berkaca ini, makanya kan saya ini jarang berkaca sekarang. Jarang berkaca di cermin ya. Ya karena nggak punya kaca. Ada cermin saya yang biasa dipakai buat kan? TV juga nggak punya kan? TV ada gede, saya mau bawa sini nanti. Itu kalau saya berkaca itu, kadang-kadang ketika berdandan itu saya sering bertanya di kaca. Ini saya gitu. Itu kan kalau kata istri serem amat sih. Karena saya ingin menanyakan apakah ruh spiritual saya nanti di akhirat nanti begini bentuknya seperti real ini atau bagaimana kan gitu. Yang di film-film gitu kan. Kan itu kan pertanyaan mendasar yang setiap orang pasti akan mengalami itu. Kalau mereka mau berdiskusi ya dengan dirinya kan begitu. Kan problemnya karena kita mulai berjarak dengan diri kita lebih banyak tahu orang lain, ya itulah dunia modern sekarang. Orang sekarang kan lebih ngerti orang lain ketimbang menilai dirinya sendiri. Nah itu yang terjadi dunia hari itu gitu ngajarinnya. Kalau orang tua dulu kan tidak gitu kan, orang tua dulu tuh lebih ngaca ke badan sendiri, ngomongin orang itu hati-hati kan begitu. Tetok romonya kan begitu bekertinya. Orang sekarang kan tidak hafal tuh kekurangannya. Atau memang taruhlah catatan-catatan yang seperti ini orang-orang tertentu atau yang dianggap orang-orang terpilih. Jadi tidak semua rata bisa memahami hal kayak gini kan gitu. Tapi pada usia tertentu orang akan menemukan itu sebenarnya. Artinya bukan menemukan ya, akan mulai mengenolkan diri kalau saya bahasa gitu. Bukan berarti mencari ya, itu mengenolkan diri. Pada titik tertentu. Pada titik tertentu. Dia akan usia tertentu juga. Dan setiap orang pasti berbeda-beda waktu ketemunya. Ada yang bisa saja di usia 40 atau masih muda atau memang di usia sudah dia mau meninggal baru ketemu ada. Kan nilai-nilai itu tuh. Tapi
tadi itu saya bilang bahwa ya spiritualisme itu ya kita ini masuk spiritual, masuk makhluk jasadi gitu loh. Makhluk batinia, makhluk ruhania, kita ini gitu loh. Di situ kesempurnaan. Kesempurnaannya gitu loh gitu. Tapi kok orang bilang ya kita kan nggak sempurna kan gitu. Sempurnaannya milik Allah kan selalu begitu ya. Berarti mengingkari dong ya. Mengingkari kesempurnaan ciptaan Tuhan gitu ya. Kita ini sempurna karena memang apa ya? Selama masih bisa bersalah, selama masih bisa menganggap ada kebenaran, berarti itu sempurna. Kalau orang itu tidak punya salah, statis itu nggak sempurna. Sempurna berarti. Setan. Pandangan orang, pandangan masyarakat umum kan selalu begitu. Ketika kita berbuat salah itu bukan kesempurnaan, justru itulah kesempurnaan sesungguhnya ya. Kan fitrah manusia kan gitu, kita berbuat salah, buat baik, buat salah begitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya itu kadang kita terjebak sama kalimat-kalimat aja. Nah, itu. Sebenarnya kita tuh makhluk yang sempurna. Sempurna itu artinya bukan semuanya baik. Itu bukan sempurna itu ketika dia bisa berbuat salah lalu dia bertobat untuk menjadi benar kembali. Itu sempurna. Salah lagi, bertobat lagi. Jadi tidak apa-apa. Gitu. Kalau saya begitu ya, mencernanya ya artinya sebekal-bekalnya kita diberikan pengetahuan ataupun kesalehan atau apapun tetap siap. Oh gitu, siap. Begini nggak apa ya, kita sambil nungguin. Ya enggak. Ngobrolnya di parkiran, jadi ada yang keluar motor, keluar mobil. Hari ini kita parkir kan? Lewat Ferrari lewat. Hari ini kita parkir ya. Karena kita tukang parkir sebenarnya tuh. Makanya saya kalau lanjut, ada orang yang mencari kesempurnaan, jadi kayak gini misalkan, kalau ada orang marah, kesal marah saja. Kalau kamu menangis saja, itu fitrahnya kamu. Jangan sok-sok kuat. Wah, saya kuat. Enggak, saya enggak gitu orangnya. Saya kalau lagi marah. Lagi tapi sedih, ya marah. Nikmati sedihnya gitu. Asal jangan dendam dan berkepanjangan. Itu saja yang kita olah ya, yang panjang. Saya gitu kalau marah-marah karena memang itu miliknya kita, marah itu. Betul. Sedih miliknya kita, berbuat baik miliknya kita. Kadang-kadang keliru, baik disengaja nggak disengaja juga miliknya kita gitu. Kalau saya gitu, itu fitrah kita gitu loh. Jadi itulah kesempurnaan buat saya. Itulah kesempurnaan, betul. Ini kebayang kalau orang harus kelihatan kayak Rasul, punten ya ini. Atau malah pengen jadi malaikat. Serem itu, semua disalah-salahin. Justru malaikat nggak sempurna malah ya. Rasul saja yang sempurna, tidak pernah menyalah-nyalakan gitu ya. Kita yang, serem lah saya makanya. Itu saya menghindar. Ya nggak apa-apa, Pak. Biarin aja. Dia sedang menikmati menyalahkan orang. Gitu, kan. Ya tetap saya nikmati itu sebagai proses kita. Kita juga pasti pernah mengalami fase di mana kita menilai orang. Wah itu salah. Wah kamu ini. Wah kita sok pinter banget. Makanya kan kekayaannya kan kesadaran. Kekayaan itu kan kita bisa dapatkan juga ya. Karakternya Abu Bakar, Dermawan, Ali, Icedikiawan, yang paling menonjol ya. Umar, Keras. Yang diceritakan yang paling menonjol. Ya, semua kan ada satu dinamika karakter kan yang berbeda-beda kan dari sahabat-sahabat Rasul. Itu cerminan kita hari ini kan. Artinya sudah lah itu kekayaan kita. Itu sifat kita sebenarnya. Ya, keberkahan kita gitu ya. Kita juga punya karakter Sayyidina Ali, kita punya karakter Umar, Utsman, nah kalau di Jawa itu dibilangnya papat lima pancer. Nah kalau di agama Islam itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan pancernya Rasulullah, ya kan gitu. Nah kalau di tradisi Jawa papat lima pancer. Gitu. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu. Oh, siap, kopi break. Namanya juga kopi break, kita break dulu. Ngopi itu ngosongkan pikiran. Nah sekarang tadi kan yang agak dalam ya ke area spiritual. Dalam-dalam sih, nyemplung nanti dia. Lumayan dalam lah ya. Kita makhluk spiritual tuh yang menganalisis itu bingung Pak Mas. Nggak sebagian, nggak semua orang bisa menerima gitu ya. Sekarang ke halusinasi aja dulu. Halusinasi itu menurut Pak Indra itu apa? Halusinasi itu bentuk imajinasi orang menurut saya. Berhalusinasi itu kan apa ya? Bukan berarti otak bawah sadar. Kalau dalam psikologi kan begitu, diadanya di otak bawah sadar yang kesekian lah, di level kesekian. Halusinasi bagi saya itu adalah
peristiwa prareflektif manusia sebelum dia menemukan refleksinya. Kayak misalkan gini. Contoh hari ini kita baru mikir bahwa oh ya hari ini saya ada di sini ya. Ya kan? Hari ini saya ada di sini, duduk di sini. Kursinya ini. Gitu loh. Apakah itu halusinasi, Pak? Bagi saya sebelum saya berpikir ilmiah, itu halusinasi saya. Artinya saya pasti ada momen akan bertemu dengan satu peristiwa yang tidak bisa saya imajinasikan. Iya, saya paham. Paham maksudnya. Berarti ini secara physically ya, secara physically ya. Saya dalam konteks keseharian. Intinya kita tidak memikirkan apapun, tapi tiba-tiba kita ngobrol di sini. Ya, itu kan bentuk-bentuk dari bawah kesadaran kita. Makanya itu bukan semacam intuisi, interaktif. Insting, intuisi, interaksi bisa. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini mau tanda tangan. Oh, jadi gitu. nanti untuk honornya, nanti kalau sudah ditransfer akan kita kabari. Oh gitu, siap. Kalau tanda tangan honor cepat, saudara. Iya nih nanti, karena nanti takutnya kalau itu balik laginya kasihan. Oh, siap. Ini sama, ini kan? Sama instansinya kalau nggak ada umum aja. Umum aja ya? Umum aja ya. Umum. Iya, sama ada ini juga kesediaan juga. Gitu. Surat tanah ini, Pak. Lagi buat Pak Tobin. Oh, siap. Iya. Jadi guys, ini kita ada penantangan juga di surat tanah. Gak apa-apa. Saya di mana ini? Nomor 2 berarti ya? Ini ya? Iya. Oke. Titiknya. Iya. Di sini ya? Bukan di sini. Di sini? Iya, di situ. Oh iya nih. Iya, ada nomornya. Ya tidak ketumpuk. Ya, di sini. Kalau umum aja nggak apa-apa kalau emang tanda tangan. Nggak spesialis, Pak. Jangan. Kayak dokter, dokter umum, dokter spesialis. Iya, sama ada kesediaannya juga. Sini ya. Udah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Kita ngopi dulu, Mbak. Nanti kalau kurang ngomong aja ya Pak ya. Siap. Ngomong aja, Pak. Belum tentu dibikinin. Oke, Oke, Mbak. Makasih, Mbak.